Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam PJJ mata pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada semua makhluk hidup itu membutuhkan energi, dan energi itu didapat dari makanan. Ya. Sedangkan makanan itu untuk dapat menjadi energi harus dicerna dalam tubuh. Sebelum kita mempelajari proses atau pencernaan dalam tubuh, kita pelajari dulu apa fungsi makanan dulu. Ya. Fungsi makanan yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya. Yang utama biasanya adalah pada protein, yang dikandung pada protein. Kemudian yang kedua, sebagai pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak dan tua. Yang dimaksud dengan rusak itu berarti kalau sel-sel tubuh kita terkena penyakit. Atau tua, contohnya misalnya pada darah, umurnya misalnya saya darah merah, umurnya 120 hari, berarti itu sudah rusak, berarti akan terbentuk kembali. Kemudian yang ketiga, ini pengaturan metabolisme tubuh. Yang keempat, penjagaan keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Ya. Kemudian yang keenam, penghasil energi. Kita bahas bahan makanan dulu. Ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu biasanya terdapat pada padi-padian. Ada beras, ada gandum, ada jagung, ada ketela, ada kentang, ada singkong, ya, yang umumnya adalah pada umbi-umbian dan padi-padian itu. Kemudian yang dihasilkan, energinya yang dihasilkan oleh karbohidrat itu tiap 1 gramnya menghasilkan 4 kalori. Ya. Kemudian kalau kekurangan karbohidrat itu pada anak-anak dapat menyebabkan penyakit marasmus yang ditandai dengan badan lemas, kurus, suhu tubuh di bawah normal. Ya. Kemudian yang kedua adalah protein. Selain penghasil energi, protein itu juga berfungsi untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita bisa cepat tinggi itu maka proteinnya harus cukup. Kemudian mengganti sel-sel yang rusak. Protein itu paling banyak adalah pada bahan makanan, yaitu daging, ikan, telur, itu yang berasal dari hewani. Kemudian yang dari nabati itu kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak selain sebagai penghasil energi, sebenarnya pada lemak itu energi yang dihasilkan setiap 1 gramnya itu banyak, yaitu 9 kalori. Hanya proses pencernaannya lebih panjang. Ya. Kemudian lemak ini juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang keempat adalah vitamin. Vitamin itu ada 2 fungsi sebagai ada yang dapat larut dalam air, ada yang dapat larut dalam lemak. Yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan C, sedangkan yang larut dalam lemak itu adalah A, D, E, dan K. Kemudian ada lagi bahan makanan yang dibutuhkan hanya sedikit tapi harus ada,
dalam proses reaksi kimia tubuh, yaitu mineral. Ya, misalnya mineral besi itu harus ada pada proses pembentukan eritrosit, sel darah merah. Sekarang kita bahas sistem pencernaan makanan itu sendiri. Ya. Sistem pencernaan pada tubuh itu ada dua, secara mekanik dan secara kimiawi. Tapi sebenarnya ada tiga, ya bisa tambah tiga, ya. Satu itu secara mekanik, dua secara kimia, tiga secara biologi. Ya. Yang mekanik itu dikerjakan oleh mulut dan lambung. Yang mulut di situ ada gigi yang fungsinya memotong-motong makanan, kemudian mengunyah makanan, kemudian dibantu oleh lidah yaitu mengatur makanan. Kemudian pada lambung itu nanti meneruskan kerja pada mulut yaitu meremas-remas makanan. Itu adalah secara mekanik. Kemudian yang secara kimiawi itu kerjanya dibantu oleh enzim. Contohnya adalah makanan, ya, akan dibantu oleh enzim petealin, karbohidrat yang terjadi pada mulut. Jadi karbohidrat adanya petealin nanti akan diubah menjadi glukosa. Kemudian yang biologi itu adalah pada usus besar, yaitu membusukkan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri coli. Dan sekarang kita bahas, ya, melalui torso ini. Ya. Pertama, makanan nanti adalah pada masuk mulut ini, nanti ada proses secara mekaniknya, nanti makanan dipotong oleh gigi seri, kemudian dikunyah oleh geraham, kemudian itu yang untuk protein dan lemak, sedangkan yang karbohidrat nanti dibantu oleh enzim. Jadi pada mulut ini ada dua pencernaan, ya, prosesnya yaitu secara mekanik dan kimiawi. Yang kimiawi tadi makanan karbohidrat dibantu oleh bakteri enzim petealin diubah menjadi glukosa. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan, ya, kerongkongan, kemudian masuk ke, kita lihat, masuk ke lambung. Ya, ini ke lambung sini, ya, lambung. Ini. Di lambung ini ada proses pencernaan secara kimiawi oleh protein pada protein dan lemak. Ya, lemaknya oleh lipase diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Sedangkan di sini tidak ada proses secara karbohidrat. Karbohidratnya hanya proses secara mekanik. Jadi yang karbohidrat itu hanya meneruskan kerja dari mulut. Di sini hanya diremas-remas menjadi halus. Kemudian di sini juga proses secara kimiawi yaitu pada protein. Protein oleh renin menjadi pepsin. Kemudian masuk pada usus halus. Ya, pada masuk usus halus. Ini pada lambung nanti dicerna. Pada lambung nanti dibagi 3 bagian. Usus halus yaitu pada usus kosong, usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Kemudian masuk pada usus besar ini. Ya. Kita lihat di sini antara usus halus dan usus besar nanti ada pintu yang disebut bauhini nih, sehingga menyebabkan makanan itu yang sudah ke usus besar tidak masuk ke usus halus. Pada usus besar, kalau pada usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan, sedangkan pada usus besar ini terjadi proses
pembusukan sisa makanan, kemudian penyerapan air, ya. Kemudian di mana pembusukannya itu dibantu oleh bakteri, pembusukannya dibantu oleh bakteri coli, ya. Kemudian pada penyakitnya di situ, ya, pada pencernaan itu juga menimbulkan, kalau kelainan menimbulkan penyakit. Yang pertama adalah appendicitis, yaitu pada appendix ini, ya, yang biasa lebih dikenal dengan operasi penyakit pada usus buntu itu, ya. Jadi kalau di sini mengalami peradangan, ini harus dipotong. Yang kedua adalah konstipasi atau sembelit, ya, di mana fesesnya menjadi keras. Kemudian ada ulkus atau tukak lambung. Ini pada tukak lambung itu lambungnya mengalami kerusakan karena pengaruh asam lambung atau HCl. Kemudian ada lagi terusnya parotitis atau penyakit gondong itu, ya. Ini disebabkan karena infeksi virus pada peradangan kelenjar parotitis itu. Kemudian ada kanker lambung yang disebabkan karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian lagi ada penyakit kuning yang disebabkan karena adanya batu empedu, penyumbatan pada cairan empedu. Sekarang kita lihat kembali pada gigi, ya, susunan gigi itu. Jadi gigi itu macamnya ada dua, yaitu gigi permanen dan gigi sulung, ya. Yang gigi sulung itu biasanya pada anak 0 sampai 6 tahun. Jadi pada umur 6 tahun nanti ada giginya yang tanggal. Sedangkan yang gigi permanen itu adalah pada orang dewasa itu setelah tumbuh pada gigi sulung itu. Kemudian kelenjar ludah, ya, itu ada 3, yaitu ludah parotis, ludah rahang bawah, dan ludah pada kelenjar ludah bawah lidah. Ya, pada kelenjar itu nanti menghasilkan cairan air liur dan juga hormon. Ya, saya cukupkan ini untuk pencernaan. Jadi yang utama adalah energi itu berasal dari makanan, kemudian nanti fungsi makanan, bahan makanannya, kemudian proses pencernaan pada tubuh, kemudian organnya, kemudian penyakit yang ditimbulkan pada pencernaan. Sudah, saya cukupkan itu. Kemudian anak-anak nanti mengerjakan uji kompetensinya, ya, 1 sampai 15. Nanti sambil kamu pelajari dibuka lagi, ya, LKS-nya. Ya, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.